Baik. Sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita berkaitan dengan diskusi pohon ya. Sekarang pekan ke-6 di semester di setelah UTS. Berarti kita masih memiliki satu pertemuan sebelum nanti akan ada UAS. Pohon ini akan saya bagi dua, jadi ini bagian pertama, nanti setelah itu akan ada bagian kedua. Sebelum kita awali perkuliahan, agar perkuliahan kita lancar ya, kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik. Ya, jadi untuk pohon sendiri merupakan modifikasi dan aplikasi dari graf itu sendiri ya. Jadi masih ada kaitannya dengan graf. Adapun pohon, gitu ya, itu adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi ini khusus sebuah graf yang tidak mengandung sirkuit di dalamnya. Kalau ada satu saja sirkuit, maka nanti itu otomatis bukan termasuk dari pohon. Di layar ditampilkan ada 4 graf ya. Graf pertama pohon, kedua pohon, ketiga bukan pohon. Karena kalau kita lihat di situ ada sirkuit antara AFB ya. AFD. Di situ kan membentuk sebuah segitiga. AFD adalah sebuah sirkuit, maka otomatis itu bukan pohon. Lalu syarat kedua, selain dia tidak memiliki sirkuit, dia harus terhubung. Oke ya. Yang keempat itu bukan pohon. Kalau kalian lihat di situ bukan pohon. Kenapa? Karena kalau misalkan itu kita anggap sebagai satu buah graf ya, maka itu graf tidak terhubung. Kecuali kalau misalkan ini mau kita pisah nih. Ini mau kita pisah menjadi 2. Ya, C, E, B, dan AFD. Nah, ini baru nanti dia menjadi pohon masing-masingnya ya. Pohon 1, pohon 2. Nah, tapi kalau misalkan itu kita anggap sebagai sebuah graf, ini adalah graf tak terhubung, otomatis kalau graf tak terhubung maka dia bukan pohon. Jadi ada 2 syarat. Pertama, terhubung syaratnya dan tidak mengandung sirkuit. Itu ciri utama dari pohon. Oke. Nah, jika nanti ada istilah hutan ya, hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Jadi kalau boleh dibilang, pelepasan dari graf ini disebut dengan pohon ya, kumpulan dari hutan kumpulan dari pohon-pohon. Oke. Nah, ini kan ada graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi kalau misalkan ini digabungin ya, ini kan kalau kita anggap dia sebagai satu buah graf, ini pertama dia graf tidak terhubung, maka dia bukan pohon. Tapi kalau misalkan ini kita pisah, ya, jadi kita buat dia 3 bagian, maka nanti ini pohon, pohon, dan pohon, maka ketiga pohon dikumpulkan menjadi hutan. Oke ya, itu istilah hutan. Lalu ada beberapa sifat dari pohon ya. Jadi kalau misalkan kita baca di situ ada beberapa sifat-sifat dari pohon. Yang pertama, misalkan graf V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Maksudnya, semua sifat di bawah itu saling melengkapi ya. Jadi, jika G adalah pohon, pertama, kan kalau misalnya kita bilang G adalah pohon, ini sudah ada penjelasan ya teoremanya, graf tak berarah sederhana dan terhubung, maka nanti G disebut pohon. Lalu setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ya, jadi bedakan antara sirkuit dengan lintasan.
G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Jadi M buah sisi merupakan simpul dikurangi 1. Kalau misalkan simpul yang 4 berarti nanti sisinya ada 3 untuk pohon graf terhubung. Adapun graf tidak mengandung sirkuit, sifat lainnya ya, dan memiliki M-1 buah sisi. Sama ya. Grafnya terhubung, dia tidak mengandung sirkuit. Graf G-nya atau grafnya tidak mengandung sirkuit, dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Oke. Jadi kalau misalkan ditambah satu sisi, maka nanti akan terdapat sirkuit, ya. Dan bukan lagi pohon. Graf terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Grafnya terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan apa? Jembatan adalah yang menghubungkan dua buah wilayah simpul. Ini di materi graf. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Oke, itu sifat-sifat pohon ya, umum lah ya. Intinya dia tidak memiliki sirkuit dan terhubung. Kemudian nanti membentuk lintasan tunggal. Ini ada contoh, ini ada istilah lain. Jadi untuk pohon merentang itu apa? Pohon merentang itu adalah pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf atau graf bagian ya, atau graf yang diambil yang merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi kalau misalkan ada graf, ya ternyata dia awalnya bukan pohon nih. Kenapa bukan pohon? Karena dia ada sirkuit. Ya. Selalu dia kalau mau lewat yang luar ada sirkuit, yang dalam ada sirkuit. Pokoknya di dalam situ ada sirkuit. Nah, graf bukan pohon bisa kita jadikan pohon dengan istilahnya adalah pohon merentang. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita pecah-pecah ya, maka nanti akan membentuk pohon pertama di situ ya, pohon kedua, pohon ketiga, pohon keempat. Intinya apa ya? Intinya adalah nanti semua simpul terhubung, kan ada 4 simpul ya. Semua simpul terhubung, tetapi dia tidak membentuk satu buah sirkuit. Kan tadi di atas telah disebutkan ya, kalau kita tambahkan satu sisi saja, nanti dia akan membentuk sirkuit. Jadi dia bukan graf. Oke, itu jadi nanti kita tambah satu sisi sirkuit, tambah satu sisi sirkuit, satu sisi sirkuit, satu sisi. Oke, jadi tadi pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini adalah pohon merentang. Ada 4 jumlah pohon merentangnya, T1, T2, T3, dan T4. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Ya, memang ya. Kalau pohon merentang yang tadi tuh ya. Nah, ini kan pohon biasa ya. Maka itu disebut dengan pohon merentang. Walaupun satu. Cuma nanti biasanya untuk pohon merentang itu lebih dari satu juga yang sering kita pakai. Jadi dari sebuah graf terhubung dan memiliki sirkuit, kita akan membentuk sebuah pohon, maka nanti bentukannya disebut pohon merentang. Oke, di sini graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Ini aplikasi pohon merentang. Jadi kalau misalkan kita lihat yang A itu kan ada beberapa lintasan yang membentuk sirkuit ya. Jadi kalau kita ambil satu sampel aja, itu sudah membentuk sebuah sirkuit. Yang kecil nih satu sirkuit, yang atas satu sirkuit, banyak sirkuitnya. Maka tadi kalau pohon merentang itu kan kita ambil dari sebuah
graf, bukan pohon yang kita hilangkan beberapa sisinya sehingga nanti membentuk sebuah pohon berentang. Jadi awalnya grafnya A ya, kemudian kita hilangkan beberapa sisi, maka nanti akan membentuk pohon berentang. Sisi mana yang kita buang? Nah, ada 1, ini ya, 2, terus mana lagi? 3 dan oke. Itu beberapa sisi yang kita buat. Yang penting adalah semua simpul terhubung. Kalau kalian perhatikan di situ ada ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 simpul ya. Semuanya terhubung. Oke. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin. Aplikasinya. Nah, ini ada pohon berentang minimum. Istilah pohon berentang minimum itu apa? Kalau perhatikan ya. Pohon berentang minimum itu adalah graf terhubung berbobot. Ingat kalau berbobot itu nanti akan ada nilai setiap sisinya. Mungkin mempunyai lebih dari satu pohon berentang. Pohon berentang yang berbobot minimum dinamakan pohon berentang minimum. Intinya nanti kita mau lihat ya lintasan mana yang paling minimum ya, maka nanti dia akan disebut dengan pohon berentang minimum. Contohnya di sini gambar yang sebelah kiri ya, ini kan membentuk sebuah sirkuit. Lalu beberapa kita potong. Oke. Nanti akan ada caranya seperti apa. Ini kita cara coba-coba ya. Contohnya kita mau menghubungkan B nih, B kan ujung kiri. B mau kita hubungkan, dia lebih baik kita hubungkan dengan A atau E. Maka lebih baik kita hubungkan dengan E karena lebih minimum. Ya, nanti simpul A dihubungkan dengan simpul lain gitu ya. Maka ini nanti 55 boleh kita hilangkan. Walaupun kita bisa nanti milih 55 untuk contoh kasus pohon berentang lainnya. Ini kan jadi ini itu nanti membentuk banyak pohon berentang ya. Kita mau melihat pohon berentang minimum, maka yang kita harus cari adalah graf yang mempunyai bobot minimum. Oke. Kemudian ya A, simpul A. Simpul A ya, otomatis kan kita tidak hubungkan dengan B ya. Ada dua pilihan gitu. Dia apakah dihubungkan dengan 25 ya atau dengan 45 di sini. Oke. Maka lebih baik dia dihubungkan dengan 25 dibanding 45 ya. Maka 45 nanti hilang. Adapun C otomatis ya dia cuma punya satu lintasan atau satu jalur yaitu ke E40, maka nanti akan terhubung ke E. Lalu di situ E dengan 20 ya. Atau kita ke ujung dulu ya, ujung F di sini. F itu lebih enak dihubungkan dengan bobot 35 atau 10 kalau minimum, maka lebih baik ke 10. Maka nanti 35 hilang. Sini hilang ya. Lalu ujung lainnya, jadi kita enaknya mulai dari ujung-ujung. Yang G ya, G, oke, dia sudah terhubung dengan F. Nah, dia mau dihubungkan dengan yang lain gitu. Ada dua pilihan. Apakah dia mau dihubungkan dengan hal yang nilai 50 atau yang E15? Maka nanti kita baiknya hubungkan ke nilai 15 dibanding yang ke 50. Maka nanti jalur G ke H itu akan putus ya, atau hilang. Oke, tadi F sudah dihubungkan, G sudah, B sudah, A sudah, C sudah, E sudah. Tinggal yang D. Ya. D mau gimana lagi, nggak ada jalur menuju E, maka nanti mau nggak mau kita hubungkan ke 20 yang E. Dibanding dia ke A ya, ke A itu kan nilai 45, mending kita pilih yang ke 20. Jadi ini cara coba. Terus H, ya tadi kan kita H adalah sebuah simpul yang mau kita hubungkan ke kumpulan dari pohon.
Nah, ini ada dua pilihan juga gitu ya. Awalnya dia mau ke G yang 50 atau ke D yang 30. Ya mau nggak mau dia cuma sisa satu yang 30, maka dia dihubungkan ke simpul D melalui jalur 30. Maka ini disebut dengan pohon berentang minimum. Ya. Nah, ini satu saja kita ubah contohnya ya. Misalkan yang 30 nih, yang D ke H ini kita hilangkan. Kita ganti, hanya kita hubungkan ke G. Kan nilai berubah jadi 50 ya. Nah, ini sudah menjadi pohon berentang lain, cuman dia bukan minimum ya. Karena nilainya nanti akan lebih besar. Jadi bentuklah sebuah pohon berentang baru yang dia nilai minimum. Kan nanti disebut dengan pohon berentang minimum. Oke. Nah, cara mencari pohon berentang minimum nanti akan ada caranya. Pertama dengan menggunakan algoritma prim ya. Lalu nanti yang kedua ada algoritma Kruskal ya untuk mencari pohon berentang minimum. Oke. Kita perhatikan dulu beberapa algoritma dari prim. Pertama adalah ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. T itu kan tadi simbol untuk pohon berentang ya. Oke, mana tadi? Ini pohon berentang. Ya, T adalah simbol dari pohon berentang. Oke, kita lanjut. Ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Pilih sisi U, V. Pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Oke. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit. Jadi nanti pilih semua sisi yang bersisian dengan simpul T, dengan syarat dia tidak boleh membentuk sebuah sirkuit. Gitu. Kalau sudah membentuk sebuah sirkuit, kembali lagi ke konsep awal, dia bukan lagi pohon. Ya. Lalu kalau sudah dipilih, nanti masukkan ke dalam pohon merentang T. Ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Jadi kalau misalkan simpulnya ada 4, maka nanti ulangi langkah 2 kali. Gitu ya. Oke, ini ada contohnya. Nah, ini untuk pseudocode-nya ya, algoritma pseudocode dari algoritma prim, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Ini tentu diambil dari algoritma yang tadi. Kita deklarasikan dulu, baru kita masukkan pseudocode dari shortcode-nya. Contohnya ini ada sebuah graf ya. Tentu ini bukan pohon, karena ada banyak sirkuit di dalamnya. Kita mau jadikan dia pohon berentang agar bisa dibilang sebagai pohon. Ya. Untuk gambar sendiri dari pohon berentang minimum yang dihasilkan seperti ini. Ya. Cuma nanti kita cek bagaimana algoritma dari prim ya. Ya. Langkah pertama gitu ya. Kita mulai dari yang paling simpul, paling awal, paling kiri, 1. Nah, 1 ini gitu ya. Kita mau ambil sampel, enaknya 1 nanti akan dihubungkan ke simpul lain. Apakah dengan 4, dengan 5, atau dengan 2. Maka langkah pertamanya ya, kita ambil sisinya 1 ke 2, yaitu nilainya 10. Oke. 1 ke 2, 10. Maka nanti prediksinya adalah 1 ke 5 akan hilang, 1 ke 4 juga akan hilang. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya, langkah kedua ya tentu, kita ambil sisi nih, 2 itu, simpul 2 itu dihubungkan kemana yang minimum, kita cek aja lagi. Dari 2 ini gitu ya, kita mau hubungkan dia kemana? Apakah ke 6 dengan nilai 25, apakah ke 5 dengan nilai 40, atau ke 3 dengan nilai 50. Maka yang minimum yang kita ambil adalah 2 ke 6.
Oke. 2 ke 6. Maka nanti sudah ada 3 simpul yang terhubung, 1, 2, 6. Nah, dari simpul ke-6 ini gitu ya. Tentu nanti kita akan milih dia, langkah selanjutnya adalah sisi yang bobotnya minimum ya. Sisi yang bobotnya minimum. Mana? Dari 6 ini antara 6 ke 5 nilainya 55, 6 ke 3 nilainya 15, atau 6 ke 4 nilainya 20. Tentu nanti yang 6 ke 4 ini akan ada khusus ya. Tentu antara 6 ke 4, 6 ke 5 dengan 6 ke 3, langkah selanjutnya yang kita pilih adalah 6 ke 3, karena yang paling minimumnya adalah 15. Maka nanti langkah selanjutnya, jadi buatnya seperti ini ya, dengan tabel 3 ke 6, di situ 15. Oke. Lalu di sini ya, kalau kalian perhatikan di situ, kenapa yang dipilih adalah 4,6 ya? Karena memang kalau misalkan kita nggak menghubungkan 4 ini dengan pohon berentang utama, maka dia bukan lagi pohon ya, karena akan ada satu simpul yang tidak terhubung. Otomatis mau nggak mau kita harus hubungkan 4 ke 6. Dibanding kita menghubungkan 4 ke 1 yang nilainya 30 ya, lebih baik kita hubungkan 4 ke 6 ya. Oke, berarti sudah ada berapa simpul di situ? Ada 1 yang sudah terhubung, 2, 4, 6, 3. Kurang nilai 5 ya. Simpul 5 belum terhubung nih. Oke, pilihannya ada beberapa langkah di situ. Kita kembali lagi ke simpul 5, itu mau disambungkan kemana ya. Ada 4 pilihan. 5 dihubungkan ke 6 ternyata nilai 55. 5 ke 3 ternyata 35. 5 ke 2 40, 5 ke 1 45. Tentu yang paling minimum adalah 5 ke 3. Tentu yang dipilih adalah 5 ke 3 dengan nilai 35. Maka nanti ketika dihubungkan 5 ke 3 atau 3 ke 5, karena ini tidak tak berarah ya, jadi bebas 3 ke 5, 5 ke 3 sama aja. Maka yang dihubungkan terakhir adalah 5 ke 3. Kita cek ulang di sini, apakah semua simpul sudah terhubung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sudah terhubung. Maka nanti ini kita dapatkan pohon berentang minimum ya, dengan total bobotnya adalah, kita jumlahkan semuanya, 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35, 105. Itu ya. Jadi kalian ambil satu sampel yang biasanya enaknya paling ujung yang kita ambil. Tadi kan kita ambil dari 1. Nah, 1 ini mau diarahkan kemana? Ke 2, 4, tadi kemana aja ya? Ada 1. Misalkan 1, 2, 4, 6, 5. Kalian pilih dari beberapa langkah itu yang minimum bobotnya. Oh, ternyata 1 ke 2. Lalu dari 2 nih mau beranjak kemana lagi? Cari lagi nih yang paling minimum. Dan seterusnya. Sampai semua simpul terhubung ya. Oke. Kita lanjutkan. Pohon berentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Jadi terkadang nanti ya, pohon berentangnya tidak unik. Maksudnya itu pohon berentangnya bukan hasilnya itu aja, pohon berentang minimum ya. Ternyata ada pohon berentang minimum lain yang bentuknya lain, tapi dia nilainya juga minimum atau sama ya, sama-sama minimum. Oke, ini ada contohnya ya, dari graf-graf seperti ini. Itu ada berapa simpul kalau kita hitung, A, B, C, D, 4 ke samping, ada 12 simpul ya. Maka tugas kita harus mengumpulkan 12 simpul tersebut. Ternyata dari beberapa banyak pohon berentang gitu ya, ada 3 pohon berentang minimum. Jadi boleh ini. Ya tulis saja nanti, berarti kan ada 3 pohon berentang minimum.
yang bobotnya sama-sama 36. Kita cek aja ya, nanti tinggal dicek berapa hasilnya. Oke. Itu tadi. Jadi inti dari algoritma prim adalah langkahnya ya, kita ambil sampel sisi dari graf G ya. Ambil sampel sisi graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T-nya. Nanti langkahnya bisa tabulasi seperti ini. Jadi setiap langkah kalian mau arahkan ke mana. Kalau ternyata semua langkah sudah selesai, tapi kok masih ada simpul yang tidak terhubung, nah kalian hubungkan simpul tersebut ke dalam pohon berentang utama, cari yang bobotnya minimum. Tadi kan contohnya yang 4 itu ya. 4 itu mau dihubungkan kemana tugas kita nih? Ternyata 4 lebih minimumnya ketika dihubungkan ke 6 dibanding ke 1. Lalu langkah terakhir dicek apakah semua sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, maka nanti total minimumnya sudah ada. Lalu pohon berentang minimum juga bisa lebih dari 1 ya. Jadi nggak bersifat unik. Lalu yang kedua, untuk mencari pohon berentang minimum ada algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal lebih teratur ya, dia lebih enak untuk kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita menggunakan algoritma Kruskal? Pertama adalah ini dari soal yang sama ya, dari soal yang sama tadi. Nah, nanti akan ada contohnya, tapi sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu untuk algoritma Kruskal langkahnya. Yang pertama adalah sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya. Nanti akan ada contohnya. Dari bobot kecil ke bobot besar. Lalu langkah 1, T-nya masih kosong. Nanti akan ada contohnya. Pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk singkuit. Ini umum ya. Tambahkan UV ke dalam T. Jadi nanti kalian pilih sisinya dari beberapa kemungkinan sisi. Baru dimasukkan ke dalam atau ditambahkan ke dalam T atau pohon berentang. Ulangi langkah kedua sebanyak n-min kali. Oke, ini ada pseudocode-nya, bisa dicek sendiri. Kemudian, contohnya kita cari pohon berentang minimum dari graf ini, ya, dengan algoritma Kruskal apakah sama atau tidak ketika kita menggunakan algoritma prim. Maka langkah yang pertama, gitu ya, kan kalau tadi algoritma prim, dia langsung tiba-tiba pilih deh mana aja bebas gitu ya sisinya. Nah kalau ini kita urutkan dulu ya sisi-sisi yang ada, semua sisi kita tuliskan. Jadi ini sisi-sisi. Jadi kalian cari di situ bobot terendah berapa? Oh ternyata bobot terendah 10. 10 itu sisi mana ke mana? Ternyata 1 ke 2 atau 2 ke 1 sama aja. Tapi enaknya adalah dari simpul rendah ke simpul tinggi ya. 1 ke 2. Lalu ada lagi atasnya 10 itu 15. 15 itu dari mana ke mana? Ternyata dari 3 ke 6. Lalu bobot 20. Jadi kan 10, 15, 20 dan seterusnya. Sampai tertinggi 55, baru nanti kalian sesuaikan dengan sisi-sisi atau simpul-simpul yang ada. Kayak contohnya 30 ya. 30 itu kan dari 1 ke 4. Kalau misalkan nanti ada sisi yang sama gitu, misalkan bobotnya sama tapi sisinya berbeda ya tulis saja. Berarti kan misalkan nanti akan ada 30 dua kali. Ya udah nanti setelah 30 pertama kalian tuliskan 30 kedua. Oke ya. Semua sudah diurutkan dengan tabel tentunya. Langkah selanjutnya adalah mulai dari langkah 0. Kalau tadi si algoritma prim langsung langkah pertama, kalau ini langkah ke 0. Langkah ke 0 ya, sebentar. Langkah ke 0 tuliskan semua simpulnya secara berurutan. Ada 6 simpul ya. Langkah selanjutnya atau langkah pertama, kita awali, kita cek dari tadi yang sudah kita urutkan. Ternyata kita mengawali dari bobot nilai dengan nilai 10.
ya dengan bobot nilai 10. Maka kita hubungkan dari simpul 1 ke 2. Oke. Lalu bobot selanjutnya itu adalah 15. 15 dari mana ke mana? Ternyata dari 3 ke 6. Tulis aja dulu, walaupun secara langkahnya berbeda ya. Kalau tadi kan di algoritma prime, step by step-nya berurutan ya. Dari 1 ke 2. Maka nanti dari 2 kemana dulu nih? Nah, kalau di algoritma Kruskal, itu cari bobot yang minimum setelahnya. Oke. Di sini kan setelahnya ternyata bukan 2 ke 6, tapi 3 ke 6 dulu. Ya udah, maka 3 ke 6-nya ditulis. 3 ke 6 kenapa bentukannya seperti ini? Karena menyesuaikan dengan gambar ya. 3 ke 6. Jadi kira-kira aja gambarnya seperti itu. Lalu setelah bobot 15, bobot yang 20 itu dari 4 ke 6. Oke, 4 ke 6 gambarannya seperti itu. Jadi yang angka 4-nya kita ambil, kita pindah ke situ. Ini lebih baik dipindahkan, karena nanti kita tahu gambarannya. Dibanding kita hubungkan 4 ke 6 seperti ini. Intinya kita pindahkan sesuai dengan gambar kira-kira aja. Kenapa 1, 2 lurus ya? Karena memang gambar awalnya 1, 2 itu lurus ya. Oke. Langkah selanjutnya yang 25, itu dari 2 ke 6, maka kita gambarkan 2 ke 6. Kira-kira beginilah ya, 2 ke 6. Lalu nilai bobot selanjutnya adalah 30. Itu langkah ke berapa? Kelima. Untuk bobot 30 itu 1 ke 4. Ternyata dia ditolak. Kenapa? Karena memang 1 tadi sudah dihubungkan ke 2. Jadi kan ada beberapa pilihan dari simpul pertama ya. Atau simpul nomor 1 itu ada beberapa pilihan. Apakah kalian mau ke 4, ke 5, atau ke 2. Ternyata dia lebih minimum itu kedua. Maka nanti yang keempat dengan nilai 30 otomatis sudah ditolak. Ternyata masih ada simpul yang tidak terhubung. Maka langkah selanjutnya kita cek bobot lain. Bobot lainnya itu 35. 35 dari 3 ke 5. Oke. Maka 5-nya kita pindah ya. Jadi seperti ini bentukannya untuk menyesuaikan dengan gambar yang ada. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok 40 tidak dimasukkan ya? Karena kita cek langkah terakhir, semua simpul sudah terhubung. Ya udah, ngapain kita capek-capek ngecek langkah lainnya. Asalkan semua simpul sudah terhubung, yang setelahnya tidak perlu kita kerjakan. Nah, beda yang kasus yang nomor 5 atau langkah kelima. Kenapa sudah ditolak, kok masih kita lanjutkan? Karena masih ada satu simpul yang belum terhubung. Oke. Nah, ini pohon berentang yang dihasilkan. Sama ya. Jadi sampelnya ini kayaknya kelewat ya. Oke, ini gambar ini harusnya nggak ada ya. Ke gambar ulang kayaknya. Jadi intinya adalah ternyata kita mendapatkan pohon berentang yang sama ketika kita gunakan algoritma prime. Enaknya untuk Kruskal adalah dia lebih terurut ya, lebih teratur. Karena kita coba dari yang bobot paling minimum. Oke. Kemudian ya ada definisi dari pohon berakar. Apa itu pohon berakar? Pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Dinamakan pohon berakar. Jadi ada satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar. Akar itu kan ibarat kata yang nanti akan menumbuhkan kehidupan pohon ya. Maka kita pilih satu buah akar. Di sini yang kita pilih adalah satu buah akar, ada contohnya ya.
Dan satu buah akar simpul A, ya, itu simpul A akan berlaku sebagai akar maka nanti dari A ini gitu ya, tentu dari atas ya, jadi kalau nanti pohon berakar dari atas ke bawah otomatis, maka nanti ya tuliskan aja semua bentukannya, A ke B, A ke C, A ke D, A ke G, dan seterusnya ya. Nah, karena otomatis atau ibarat kata kita sudah tahu bahwa akar itu selalu dari atas ke bawah untuk arahnya. Jadi boleh kita konversikan ya, karena tadi memang awalnya graf tidak berarah ya, memang awalnya untuk pohon itu kan graf tak berarah. Maka nanti panahnya boleh kita hilangkan sebagaimana yang B. Jadi tanda panahnya sudah otomatis dibuang. Ya karena kita tahu bersama bahwa pohon berakar itu adalah dari atas ke bawah. Jadi nggak mungkin B ke A. Ya kalau misalkan mau B ke A nanti B-nya jadikan akar mau nggak mau. Itu kan. Jadi seperti itu untuk pohon berakar. Kita ambil satu buah simpul yang berlaku sebagai akar, lalu nanti akar akan menumbuhkan simpul-simpul lain membentuk sebuah pohon berakar. Ini ada contohnya. Yang kiri adalah pohon. Ini pohon ya. Pohon secara umum karena dia terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Dan yang kanan, yang dua kanan ini, itu adalah pohon berakar. Pertama, kita ambil sampel yang B. Ya, kalau kalian memilih A juga boleh. Cuman ini untuk contoh kasus lain, kita ambil simpul akar itu B, maka nanti semua kita jadikan B itu di atas ya. A di bawahnya, C di bawahnya, D di bawahnya. Lalu D nanti menghubungkan H, menghubungkan G, menghubungkan E, dan F. Lalu untuk contoh lain, kita jadikan sekarang E yang menjadi akar. Ya, E-nya kita jadikan akar. Ternyata setelah E kita jadikan akar ya, setelah E kita jadikan akar, maka nanti bentuknya seperti ini. Jadi E ke F ya, E ke D, E ke G, H, B, A, C. Sampai semuanya terhubung. Jadi ibarat kata cuman kita buat bentukan lain gitu ya, dengan posisi seperti ini. Terminologi pada pohon berakar, nanti akan ada istilahnya, boleh kita istilahkan dengan anak dan orang tua. B, C, D adalah anak-anak dari simpul A adalah orang tua dari anak-anak itu. Umum lah ya. Akar tadi akan menumbuhkan pohon, berarti otomatis akar akan menjadi induk ya. Atau A adalah orang tua untuk anak-anak dari B, C, dan D. Jadi seperti itu. Nah, ini akan ada lintasan PET. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Jadi kita mau cek nih lintasan dari A ke J tuh ya contohnya. Maka lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah sisi yang dilewati. Terutama ini bukan berbobot ya, maka yang dihitung adalah jumlah sisinya. Ada 1, 2, 3. Lintasan dari A ke C berapa ya? 1, cuma 1 doang A ke C. A ke M itu nanti kalian urutkan berapa jumlah sisinya. Ada istilah sibling. Ada saudara kandung. Apa itu saudara kandung? Saudara kandung adalah contohnya ya, F adalah saudara kandung E. Tapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Yang bisa kita simpulkan adalah saudara kandung itu kalau mereka mempunyai orang tua yang sama, tentu ya. Oke. Nanti saudara kandung, oke. Contohnya BCD, ya, mereka bersaudara kandung. HIJ dia saudara kandung. Tapi
Posisinya kan kalau kita lihat posisinya sama dengan K ya. Nah, mereka bertiga tidak bersaudara kandung dengan K karena orang tuanya dari atas pun juga berbeda. Oke. Oke. Nanti juga akan ada istilah dari keturunan dan leluhur, kebetulan ini belum tertulis ya. Untuk keturunan itu adalah kalau misalkan kita lihat intinya memang untuk keturunan dan leluhur ya. Otomatis kan kalau kita berbicara masalah keturunan dan leluhur, kalau leluhur itu adalah yang atas, kalau keturunan yang bawah. Kita ambil sampel ya. Misalkan lintasannya dari apa? Dari L. Oke. Dan yang kita lihat ya, L dan A. Maka nanti A itu adalah leluhurnya L, berarti yang paling atas gitu ya. Atau nggak mesti yang paling atas. D pun juga bisa dibilang sebagai leluhur. Intinya adalah nanti pokoknya kalau disebutkan kata leluhur berarti nanti tingkatannya paling tinggi. Adapun keturunan itu yang paling rendah. Maka nanti L dan juga M dia keturunan D tapi dia bukan keturunan B ya, karena leluhurnya berbeda. H, I, J mereka bertiga adalah keturunan B nih, tetapi mereka bukan keturunan dari D. Ya. Jadi leluhur HIJ adalah B, leluhur LM adalah D. Cuman kalau kita tarik sampai atas juga leluhurnya masih sama ya, sama-sama dari A. Lalu ada disebut dengan upa pohon, saptri ya, kalau kita cek. Upa pohon merupakan, kalau upa itu kan bagian ya. Jadi pohon bagian dari pohon utama. Ada pohon utama, maka kalau kita bulatkan dari B, maka B adalah upa pohon. Ya, upa pohon dari satu buah pohon utama A. Tentu ya, ingat kalau upa pohon itu harus sampai keturunan paling akhir. Jangan kita ambil upa pohon, misalkan apa nih? Kita hanya mengambil upa pohon seperti ini. Itu nggak boleh. Upa pohon itu kalau misalkan kita ambil satu leluhur D kita ambil, maka ke bawah nanti kita bulatkan semua atau kita pilih. Maka ini disebut dengan upa pohon. Ya. Lalu ada derajat. Kalau dulu kita belajar graf, derajat adalah jumlah sisi pada satu buah simpul atau semua simpul dalam graf tersebut ya. Kalau derajat dalam pohon berakar, derajat sebuah simpul adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Sama ya, kalau misalkan kita gambarkan sebagai sebuah graf biasa, intinya juga sama. Cuma nanti istilahnya adalah alasannya kenapa nih di derajat simpul tersebut ada 3. Ya. Kenapa derajat A-nya ada 3? Ya karena memang dia masih terhubung orang tua anak dengan jumlah 3 ya, yaitu anaknya B, C, D. Lalu B, derajat B itu 2. Kenapa? Karena B terhubung dengan anak F dan E. Oke, di sini ada ketentuan ya, berbeda dengan graf biasa. Kalau graf biasa itu kan derajat semua sisi yang terhubung dengan simpul tersebut ya. Nah, kalau di sini misalkan kita sebut orang tuanya itu adalah simpul tersebut, maka derajat nanti yang terhubung anak, bukan terhubung orang tua. Saya ambil contoh yang B ya. B itu kalau misalkan di graf biasa kan ada 3 derajat. Cuman kalau sebagaimana kita gunakan terminologi pohon berakar, maka untuk derajat B itu 2. Karena dia terhubung anak dengan E dan F. Tapi dia tidak dihitung B dengan A disebut sebagai derajat. Atau derajat keluar nih ada ya.
Jadi derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar atau yang arahnya ke panah, arahnya ke bawah. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas. Oke. Kenapa ya? Karena memang dari masing-masing simpul ya. Ini kan derajat maksimum ya. Derajat maksimum dari semua simpul yang merupakan derajat pohon itu sendiri. Jadi dari setiap simpul ini ya paling banyak itu derajatnya 3. Nggak ada yang 4 kan ya. E di sini 3, A di sini 3, paling tinggi 3, maka derajat maksimum pada pohon ini jumlahnya 3. Tidak ada yang lebih dari 3. Lalu ada disebut dengan daun. Daun itu adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak. Contohnya yang paling rendah ya, atau paling muda lah ya, paling ujung bawah tentunya. Maka nanti simpul H, I, F, H, I, J, F, C, L, M, dia adalah daun yang paling bawah. Yang dia tidak memiliki anak. Lalu ada simpul dalam, ya simpul dalam yang adalah simpul yang mempunyai anak. Contohnya apa? Simpul B, D, E, G, dan K. B, D, E, G, dan K. Oke. Berarti ini simpul dalam, ya ada E, B, D, G, dan K. Intinya adalah simpul yang punya anak. Kemudian tadi ya, sekaligus melanjutkan yang daun, maka kesimpulannya adalah setiap daun itu derajatnya 0. Karena dia tidak punya anak ya. Ke bawah nggak ada derajat yang keluar. Ya. Oke. Lalu ada disebut dengan aras level atau tingkat ya. Oke, tingkat. Jadi bentukannya seperti ini. Nanti dia bertingkat-tingkat. Jadi paling atas nanti tingkatnya 0, bawahnya 1, dan seterusnya sampai ujung. Tingkat 3 kalau kita lihat ya tadi ya, HIJK. Walaupun memang K tidak bersaudara kandung dengan HIJ. Tapi mereka berdua satu tingkat. Maka ketika nanti kalian bentuk ulang pohon, jika nanti diminta untuk membentuk ulang pohon biasa menjadi pohon akar, kalian harus gambar sesuai dengan tingkat level ya. Jadi nanti buat yang rapi tuh, tingkat bertingkat. Lalu ada disebut dengan tinggi dan kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Level maksimum ya. Pohon di atas mempunyai tinggi 4. Jadi kalau kita lihat di situ paling dalam 4 ya. Dia tidak bisa lanjut. Ya, kalau misalkan dilanjut lagi sampai bawah, misalkan ada apa yang belum RS, maka nanti ada muncul satu level, maka nanti tingginya 5. Jadi kalau misalkan di soal ada istilah ciri dari pohon berakar berlevel 3, ya nanti kalian ciri-ciriin aja. Kalian buktikan, kalian gambar sampai dia level 3. Nah itu ya. Beberapa terminologi dari pohon. Silakan nanti dibaca-baca ulang, dipahami ulang. Oke. Ini ada pohon berakar turut. Ini diskusi kita terakhir. Nanti selebihnya akan kita bahas pertemuan berikutnya. Kalau misalkan kita lihat pohon terurut, pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. A dan B adalah dua pohon terurut yang berbeda. 1, 3, 4. Oke. Jadi itu untuk pohon berakar terurut. Oke.
Bentar. Oke, di sini maksud dari pohon terurut ya. Walaupun ini contohnya ya, antara A dan B itu adalah pohon berakar yang sama ya. Walaupun ini kalau misalnya kita berbicara masalah pohon berakar, ya ini kan cuma kita pindahkan 2 ke paling kanan, cuma kita putar aja gitu ya. Cuma kalau secara istilah pohon berakar terurut, lebih kita spesifikkan terurut, maka jelas dia berbeda. Yang ini adalah pohon berakar terurutnya 1, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 3, 4, 2. Dari paling kiri ya. 1, 3, 4, 2. Misalkan lagi nih, kita pindahkan lagi ya. Contohnya 1, 3, 4, 2, 8, 9. Tapi yang di 2 ini, yang 5-nya saya pindah ke paling kanan. Oke, 6, 7, 5, 10. Maka nanti ini berbeda lagi. Karena dari 2 dia bukan lagi 6, 5, 7 tapi 6, 7, 5. Itu disebut dengan pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Nah, ini biasanya untuk berbicara masalah algoritma ya. Jadi beda penulisan atau beda urutan, maka nanti akan berbeda cara komputer membaca program tersebut. Oke. Untuk selanjutnya ada pohon N-array sama N-array ya. N-array, pohon biner, dan lain sebagainya akan kita teruskan pertemuan berikutnya. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ada boleh bilang cukup, kalau ada langsung aja tanya. Sepertinya sudah cukup, Pak. Cukup ya. Kira-kira untuk pohon lumayan mudah ya. Hanya istilah-istilah gampang ya. Tinggal nanti kalian teliti aja apa itu disebut dengan pohon berakar ya. Nanti apa itu disebut dengan algoritma Kruskal. Kemudian nanti misalkan kalian diminta untuk mencari pohon minimum, ya kalian gunakan boleh algoritma Prim atau algoritma Kruskal. Intinya adalah nanti hasil akhirnya sama. Baik, kesimpulannya sudah seperti itu dari saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.